Sobat Bakta Talk, Pak Taufik ini merupakan salah satu alumni kebanggaan dari Baktiwiyata. Mungkin Pak Taufik bisa share sedikit pada kami kira-kira dulu waktu menempuh pendidikannya kesan apa yang paling mendalam yang sampai saat ini masih diingat? Ini luar biasa, karena memang pendidikan di SMF, saya merasakan betul-betul pengaruhnya. Dan mungkin ya, karena dulu kan itu, karena pada waktu sekolah itu tidak sungguh-sungguh mungkin ya. Kurang sungguh-sungguhnya Pak Taufik bisa melahirkan CPU sebesar ini. Sehingga ketika saat ini saya sudah masuk ke bidang usaha, banyak sekali manfaat dari pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Contoh, akuntansi dan manajemen. Baik. Itu ketika di SMF itu diberikan. Oh iya. Diberikan. Bagaimana pada waktu kita di SMF itu saya juga bingung. Apa korelasinya? Kenapa saya belajar ini begitu Pak ya? Ya, kalau farmakologi, farmakognosi, ilmu resep kan itu wajar kan itu. Iya. Memang itu di bidang farmasi. Bidang kan farmasi itu. Betul. Kenapa ilmu manajemen sama akuntansi ini diajarkan gitu? Juga harus saya kuasai gitu ya Pak ya. Gitu. Nah, ternyata luar biasa manfaatnya gitu loh. Ternyata memang ketika kita sudah berkembang, manajemen ini sangat penting sekali. Termasuk manajemen sumber daya manusia, kemudian juga tentang akuntansinya, tentang masalah pembukuan. Ini juga sangat penting sekali karena kalau kita melihat perkembangan sebuah perusahaan atau UKM ya, UKM ini yang menjadi kesalahan itu biasanya tidak bisa membedakan pengeluaran pribadi sama pengeluaran perusahaan. Oke, jadi tidak bisa memisahkan. Gitu ya, Pak, iya, tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Nah, di situ itulah akhirnya saya menyadari, oh ini dulu saya belajar akuntansi sama manajemen pentingnya. Manfaatnya ya, di sini. Baru terasa di sini ini. Baik. Nah, dulu pada waktu itu diajarkan oleh Bu Suko. Gitu. Oh iya, Bu Suko. Iya. Nah, kemudian farmakognosi sendiri itu saya berkenalan dengan kumis kucing. Iya. Nah, itu di lab farmakognosi, kemudian tempuyung, kemudian tanaman-tanaman lainnya. Itu berkesan sekali. Sampai ketika itu ada studi tur ya ke BPTO Tawamangu. Iya. Nah, itu juga berkesan, memberikan sebuah kesan. Makanya ketika saya usaha di bidang obat tradisional ini, rata-rata dari pengusaha-pengusaha lain itu tidak memiliki background kefarmasian. Oh, oke. Mayoritas. Jadi seperti pemilik modal gitu Pak ya? Jadi mayoritas owner dari pengusaha industri obat tradisional atau UKOT ya, usaha kecil obat tradisional itu rata-rata bukan dari background farmasi. Sehingga ketika saya sebagai owner berkomunikasi dengan tim dengan latar belakang perguruan tinggi farmasi, fakultas farmasi dan sebagainya, ketika berdiskusi dan sebagainya, itu kita bisa terkoneksi gitu lah. Jadi bisa terhubung, kemudian kita bisa memecahkan problem di regulasi dan sebagainya. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah menengah farmasi, saya melihat banyak sekali manfaatnya. Contohnya lagi sekarang ini kami baru mengembangkan lab mikrobiologi. Iya. Ya, meskipun dulu kami di farmasi labnya masuk ke lab resep, farmakognosi sama kimia ya. Iya. Kimia kualitatif dan kuantitatif itu kami belum masuk ke lab mikro dan sebagainya karena itu memang analis. Tetapi dengan kita lalu lalang melewati labnya tersebut kan itu ada gambaran gitu loh. Sehingga ketika berdiskusi dari teman-teman mengajukan, Pak Taufik ini kita membutuhkan ada lab kimia fisika, ada lab mikrobiologi, tergambar di situ itu. Sehingga ketika memberikan sebuah kebijakan itu tergambar karena ini akan menjadi sebuah kebutuhan di industri kami. Seperti itu. Iya, baik. Jadi Sobat Bakta, kita tidak pernah tahu ya ke depannya kita mau jadi seperti apa ya Pak Taufik ya. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini kita harus melakukan yang terbaik. Betul begitu ya.